Hello everyone, saya akan menjelaskan mengenai materi Technopreneurship dengan Entrepreneurship. Baik, jadi hari ini kita akan menjelajahi dua konsep yang seringkali menjadi perbincangan dalam dunia bisnis modern, yaitu Technopreneurship dan Entrepreneurship. Meskipun keduanya berfokus pada pencipta dan pengembangan bisnis, ada pun perbedaan kunci yang perlu kita pahami. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, ada dua konsep utama yang memimpin arah inovasi dan pengembangan, yaitu entrepreneurship dan technopreneurship. Pendekatan ini meskipun memiliki tujuan umum untuk menciptakan dan mengelola bisnis, memiliki perbedaan signifikan dan dalam pendekatan dan fokus muncul kepada yang menggabungkan teknologi dengan semangat wirausaha. Namun, sebaiknya lebih umum dan muncak segala jenis usaha tanpa fokus khusus pada teknik. Nah, ini kedepannya kita akan merinci dasar antara keduanya dalam perjalanan kita hari ini. Lalu, mari kita mulai dengan memahami konsep entrepreneurship atau kewirausahaan di sini. Entrepreneurship ini sendiri adalah konsep yang sudah dikenal luas seseorang. Entrepreneur adalah orang yang mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan ide bisnis, dan mengelola untuk mencapai kesuksesan karakteristik. Ini melibatkan kreativitas, inovasi resiko, dan kemampuan untuk mengelola sumber-sumber daya. Nah, jadi apa sih di sini sebenarnya kewirausahaan itu? Kewirausahaan ini adalah tentang menciptakan atau mengelola suatu usaha untuk berkembang bisnis dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Tapi di sini kita tunggu dulu, apa sih definisi ini? Definisi ini tidak hanya melibatkan uang dan bisnis, tapi juga mencakup nilai tambah yang menghasilkan inovasi dan pengaruh positif dalam masyarakat. Ada satu aspek kunci dari kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovasi, bukan hanya tentang mengejar peluang bisnis yang sudah ada, tapi juga menciptakan peluang baru melalui ide segar dan inovasi terhadap masalah yang ada. Karena kewirausahaan ini akan melibatkan pengambilan resiko di sini. Seorang kewirausahaan harus berani untuk menghadapi ekonomi pasar dan tantangan internal usaha kita. Perlu keberanian untuk mengambil dan melangkah maju, namun bukan hanya tentang memiliki ide dan berani. Sesungguhnya, juga sumber daya ini mencakup manajemen keuangan, manajemen waktu, dan kemampuan untuk membangun dan mengolah tim dengan efisien. Jadi, di sini yang paling penting adalah kewirausahaan ini punya dampak yang cukup buat diri sendiri. Di sini, kewirausahaan punya dampak yang bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Jadi, kita bisa menciptakan solusi buat masalah sosial, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup yang baik. Lalu, selanjutnya, di sini ada definisi technopreneurship. Nah, yuk teman-teman, kita bakal gali lebih dalam lagi dunia kewirausahaan ini. Tapi kali ini dengan sentuhan teknologi yang lebih kekinian. Jadi, di sini kita masuk ke topik yang super seru, yaitu technopreneurship. Nah, ada apa sih sebenarnya technopreneurship itu? Yuk kita bahas. Pada definisi dan karakteristik ini. Ada bentuk khusus dari teknologi terbaru dan menciptakan solusi inovatif adalah ciri khas dari technopreneurship. Lalu, bedanya apa sih dengan entrepreneur? Biasa. Nah, di sini, technopreneur punya mindset yang lebih terlihat. Teknologi sebagai kekuatan utama buat menciptakan peluang bisnis baru. Nah, mereka ini nggak cuma pakai teknologi sebagai pelengkap, tetapi benar-benar jadi nyawa dari bisnis mereka sendiri. Terus, gimana sih prosesnya itu? Jadi, mulai dari ide yang cemerlang, mereka bawa itu. Berikutnya, dengan ramuan teknologi terkini, bukan cuma soal menciptakan produk, tetapi juga teknologi yang harus terkini. Jadi, menghasilkan solusi yang lebih baik, lebih canggih, dan tentunya lebih efisien. Itulah yang bikin mereka nggak cuma ikutan tren,
tapi menciptakan juga tren baru. Teknopreneur itu nggak kenal batasan industri, jadi mereka ini bisa loh untuk nongol di berbagai bidang seperti bioteknologi sampai energi keterbaruan. Mereka ini nggak takut menyitap teknologi dimanapun. Dan itulah yang membuat mereka menjadi populer di industri masing-masing. Nah, di dunia teknopreneurship ini, siklus hidup bisnis bisa berubah dengan cepat banget. Itu karena apa sih? Karena teknologi terus berkembang, jadi mereka harus bisa tangkap dan cepat hadapi sama perubahan pasar, biar tetap jadi yang terdepan. Jadi jangan salah, itu punya resiko yang tinggi. Teknologi kan selalu berubah, dan mereka itu harus selalu ikutan, tapi resiko itu sebanding sama keuntungan yang dia dapat. Jadi bisa mereka dapetin di sini, inovasi mereka ini bisa bawa dampak yang enggak cuma buat bisnis, tetapi juga buat dunia. Nah, terus ada pun langkah-langkah itu menuju kesuksesan teknopreneurship itu bagaimana sih? Langkah menuju kesuksesan yaitu peluang identifikasi dan peluang teknologi. Pilar utama dari teknopreneurship adalah kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan dengan teknologi. Ini bisa berupa menemukan solusi untuk masalah yang ada atau menciptakan kebutuhan baru melalui teknologi. Pengembangan produk atau layanan berbasis teknologi. Setelah mengidentifikasi peluang, langkah selanjutnya ini adalah mengembangkan produk atau layanan berbasis teknologi yang dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Ini melibatkan proses desain, pengembangan, dan penguji produk atau layanan itu. Yang kedua, ada penguji dan validasi sebuah ide brilian. Ini memerlukan pengujian di dasar atau di pasar. Teknopreneur ini perlu menguji produk atau layanan yang ada di pasar yang nyata untuk mendapatkan umpan baik yang berharga. Ini dapat membantu dalam memvalidasi apakah solusi yang ditawarkan itu benar-benar memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pasar. Lalu, selanjutnya ada bangunan sama dengan perusahaan atau individu lain di bidang teknologi. Dapat membuka pintu menuju sumber daya yang lebih besar dan pengetahuan lebih komitmen. Teknologi ini dapat merat pengembangan dan mengoptimalkan inovasi ada pemasaran digital di strategi online itu tidak sebaya. Di online dapat menjadi kunci sukses dalam mencapai pasar yang lebih luas. Selanjutnya, adapun langkah menuju kesuksesan dalam entrepreneurship ini melibatkan serangkaian langkah-langkah strategi dan tindakan yang terencana. Berikut ini beberapa langkah. Yang pertama, itu ada penelitian dan analisis pasar. Ini dilakukan penelitian pasar yang menyeluruh untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan potensial, lalu pembuatan rencana bisnis yang solid. Di sini, menyusun rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Ini mempunyai visi misi atau target pasar, strategi pemasaran, revisi rencana secara berkala, sesuai dengan perusahaan dalam lingkungan bisnis. Yang ketiga ini, pemilihan model bisnis yang tepat. Ini, kita menentukan dulu nih model bisnis yang sesuai dengan produk atau layanan yang kita tawarkan. Pertimbangan berbagai opsi seperti penjualan lisensi atau model pengembangan, model berlangganan, lalu ada fokus pada nilai pelanggan. Di sini, kita mengidentifikasi nilai yang ditawarkan produk atau layanan kepada pelanggan. Di sini, berfokus pada kepuasan pelanggan untuk membangun basis pelanggan yang setia. Lalu, ada pemilihan tim yang kompeten, bangun tim yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan. Bisnis ini akan membangun budaya kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara terus-menerus dan belajar dapat keuntungan. Seorang entrepreneur dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam membangun dan mengolah bisnisnya. Selanjutnya, pada kesimpulan ini, setelah mendunia technopreneurship dan entrepreneurship, kita bisa menyimpulkan beberapa poin yang penting, yaitu
Yang membedakan keduanya antara entrepreneurship dan technopreneurship itu adalah sebagai konsep yang sudah dikenal luas, menekankan kepada keberanian mengambil resiko, kreativitas, dan kemampuan mengolah bisnis secara umum. Namun, seorang entrepreneur biasa berfokus pada pengembangan ide kreatif, identifikasi peluang dasar, dan manajemen sumber daya. Sementara itu, technopreneurship muncul sebagai bentuk khas dari entrepreneurship yang memastikan unsur teknologi secara signifikan. Seorang technopreneur ini yang dapat disebut sebagai entrepreneur yang kekinian tidak hanya melihat teknologi sebagai alat, melainkan sebagai inti dari model bisnis. Mereka berani mengadopsi teknologi terbaru, menciptakan solusi inovasi, dan memiliki fokus pada pengembangan produk berbasis teknologi tinggi. Pola ini terletak pada pendekatan terhadap inovasi, jadi yang pasti baik entrepreneurship maupun technopreneurship ini, keduanya memainkan peran penting dalam membentuk wajah bisnis dan inovasi di era modern ini. Semoga kita semua dapat menemukan jalur yang sesuai dengan passion dan tujuan kita masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.